Oke, halo adik-adik. Di sini saya akan memberikan soal pemantapan satu yang berkaitan dengan soal TPS literasi bahasa Indonesia. Jadi soal-soal untuk literasi bahasa Indonesia nanti tipenya seperti apa? Coba kita cermati sama-sama. Nah, di sini disediakan teks. Teksnya itu berjudul Bantu Ibunya Jualan, Pemuda ini Ciptakan Robot Unik. Nah, disediakan teks. Kemudian ini kalau dari konten berarti lebih ke ini ya, konten literasi personal yang berkaitan dengan apa namanya, cerita-cerita inspiratif tentang gaya hidup, tentang hobi, cita-cita. Nah, kemudian, di sini nomor satu itu soalnya mencari pernyataan benar dan salah. Nah, jadi pernyataan benar dan salah. Dari pernyataan-pernyataan satu, 2, 3, 4, 5 pernyataan ini mana yang benar, mana yang salah, jelas bisa kita ketahui dari teks yang tadi sudah disediakan. Misalnya, yang pertama, Agung mempelajari cara membuat robot dengan tekun sehingga ia berhasil. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kita langsung saja ke jawaban dan pembahasannya biar cepat dan mudah. Pernyataan yang benar itu satu, 2, 3, dan 5. Jadi pernyataan satu, 2, 3, dan 5 ini dinilai benar. Sedangkan pernyataan yang 4, membuat robot perlu dipelajari setiap orang, ini pernyataan yang salah. Pembahasannya seperti apa? Nah, ini informasi yang bersifat tersurat ya, artinya tersurat baik tersirat kita bisa ketahui dalam teks. Nah, di sini kita ketahui dari pernyataan satu terlebih dahulu. Kenapa dianggap benar? Agung mempelajari cara membuat robot dengan tekun sehingga ia berhasil. Nah, buktinya apa? Nah, di sini ia kemudian belajar dari tayangan YouTube tentang cara membuat robot. Pemuda ini mempelajarinya seorang diri dengan tekun. Nah, berarti di sini membuktikan kalau pernyataan itu ada di dalam teks dan dinilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, kondisi Praptining tidak membuatnya menyerah dalam berjualan. Nah, kita cari informasi atau bukti informasinya dalam teks. Nah, dari sini kita ketahui, ibu dari Agung Budi Wibowo sudah cukup lama berjualan telur dadar mini. Sang ibu, Praptining Utami, memiliki gangguan penglihatan sehingga ia tak bisa berjualan dengan kecekatan. Nah, di sini meskipun tidak dengan cekatan, dia tetap berjualan. Kutipan informasi dari paragraf kedua tersebut adalah bukti bahwa pernyataan kedua benar dan sesuai teks. Kita dapat melihat keterangan ibu dari Agung sudah cukup lama berjualan telur dadar mini. Berarti pernyataan yang menyatakan kondisi Praptining tidak membuatnya menyerah dalam berjualan itu dinilai benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, inspirasi untuk berinovasi bisa berasal dari mana saja, termasuk media sosial seperti YouTube. Nah, untuk yang ketiga ini juga kita ketahui dari paragraf yang tadi ya, dari teks yang tadi. Ia kemudian belajar dari tayangan YouTube. Berarti yang ketiga dinilai benar. Yang keempat, membuat robot perlu dipelajari setiap orang. Ini yang dinilai salah karena tidak ada di teks dan lagi pula secara uh, logika untuk membuat robot itu tidak perlu di apa ya, tidak perlu setiap orang bisa. Jadi mungkin orang-orang yang berkaitan dengan dunia robotik saja yang mungkin yang memerlukan apa namanya perlu membuat robot begitu. Kemudian yang kelima, berinovasi dan berkreasi tidak selalu harus dengan modal besar. Buktinya apa di sini? Nah, di sini
Modal yang dikeluarkan Agung dalam membuat robot itu sebesar 1,5 juta. Nah, dari situ membuktikan bahwa pernyataan kelima tentang tidak selalu besarnya modal yang dibutuhkan untuk berinovasi adalah benar dan sesuai teks. Nah, oke, mungkin kita akan lanjut mencermati soal yang kedua. Nah, di sini terdapat soal tentang puisi. Puisi atau kalau dari segi konten itu berarti konten sastra ya. Teks puisi yang berjudul Lilin Kecil dalam Sinar Kegelapan. Di sini kita cermati sekilas tentang teksnya. Nah, dari Yayan Hidayat, Banjarmasin, 2011. Soalnya, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Nah, pilihan jawabannya sinar lilin itu tidak banyak. Lilin itu membawa harapan. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara. Langkah lilin itu laksana embusan angin, dan yakin lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Nah, oke. Pembahasan. Seperti lilin kecil ini, kau mampu terangi gelapku. Sinarmu memang tak banyak, tapi itu sangat berarti. Tatkala malam datang membawa kegelapan, hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya-cahaya penuh kasih. Berarti eh, alasannya kenapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Nah, dalam kutipan tersebut terdapat informasi apa yang membuat lilin kecil tersebut sangat berarti bagi penulis, yaitu karena lilin tersebut telah memberinya penerangan atau cahaya yang dapat meneranginya ketika malam atau kegelapan datang. Jadi pilihan jawaban yang tepat di antara pilihan A sampai E ini yang E. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Oke, ini jenis teks sastra ya, puisi. Mungkin nanti untuk jenis teks sastra seperti ini, khususnya tentang puisi, mungkin soal atau tipe soalnya mungkin yang umum yang diketahui itu biasanya menanyakan tentang tema, kemudian tentang amanat mungkin. Jadi pesan apa sih yang ingin disampaikan pengarang sebenarnya kalau dalam konteks, maaf, konten teks sastra ini. Nah, nah, kemudian soal selanjutnya masih puisi yang sama. Jadi eh, masih puisi yang berjudul sama. Kemudian soalnya menurutmu suasana apa yang ingin diciptakan oleh penyair? Berikan satu contoh kata yang digunakan penyair untuk menekankan suasana tersebut. Suasana yang digunakan penyair. Di sini pilihan jawaban A sampai E sudah ada pembahasannya sekaligus. Nah, pembahasannya, hal ini dapat dilihat dari baris 9 sampai dengan 17. Suasana apa yang digunakan penyair? Buktinya ada di baris 9 sampai 17. Perlahan sinarmu redup dan pergi meninggalkanku dalam gelap dengan mata tapi tak kuasa melihatmu. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu, kini rinduku berujung pada bias-bias bayangmu. Dengan senyuman dan sedikit tawa menambah luka, 1000 sinar pun takkan mampu menggantikanmu. Sejuta kenanganmu kini menyiksa sendirianku. Dalam gelap ku coba melangkah sendiri. Lilin kecilku, ku rindu akan sinar kedamaianmu. Suasananya apa? Kira-kira di sini terlihatnya. Nah, suasana sedih dan kehilangan. Terlihat dengan jelas pada baris ke-10. Ke-10 itu apa? Kutipannya sudah ada di sini dan pergi meninggalkanku dalam gelap. Pergi meninggalkanku dalam gelap. Berarti artinya di situ suasana atau keadaan yang digambarkan itu sedih dan kehilangan. Serta pada baris 14 dan ke-16, dengan senyuman dan sedikit tawa menambah luka. 1000 sinar pun tak akan mampu menggantikanmu, sejuta kenanganmu kini menyiksa kesendirianku. Nah, sedih banget ya di sini berarti suasananya. Itu bisa kita lihat
atau kita cari di baris-baris puisi yang membuktikan bahwa suasana yang tergambar demikian. Dua soal terkait literasi sastra, yaitu mencari suasana dan yang tadi alasan penulis. Nah, jawabannya yang B ya, berarti yang tadi. Oke, terima kasih. Itu contoh soal tentang literasi bahasa Indonesia, pemantapan 1. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT.